Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Di channel Pak Di di sini. Sahabat sekalian, setiap tanggal 5 Oktober kita selalu merayakan hari jadi TNI. Dan salah satu unsur kekuatan yang menjaga keberlangsungan negara itu sangat ditentukan oleh keberadaan tentara atau keberadaan militer di dalamnya. Nah, kekuatan militer atau tentara itu, kekuatannya itu juga sangat ditentukan oleh keinginan atau kemauan dari negara untuk menggunakannya. Nah, kekuatan keinginan atau kemauan negara untuk menggunakannya itu sangat tampak atau terlihat dari visi, misi, serta budgeting atau anggaran yang digunakan, yang dikeluarkan untuk optimalisasi dan memperkuat militer. Nah, sahabat sekalian, bagaimana sesungguhnya kondisi militer kita? Apa masalah yang ada di dalamnya? Apakah dia memiliki kesanggupan menjaga umat dan bangsa ini dari berbagai macam ancaman? Maka beberapa waktu yang lalu saya melakukan satu wawancara dengan Budi Mulyana, pengamat hubungan internasional, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sesungguhnya kondisi militer kita atau kondisi pertahanan kita lebih tepatnya. Nah, karena saya rasa bahwa diskusi itu sangat penting dan mungkin juga sangat relevan sekarang di tengah memanasnya konflik di Laut Cina Selatan, maka pada kali ini saya ingin menampilkan kembali wawancara saya dengan Mas Budi Mulyana itu di channel saya ini. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Coba dicek ya ke visi TNI yang di bawah pimpinan Marsikal Hadi ini kan. Visi dia ingin mensejajarkan TNI ini ke level regional power ya. Ini baru regional power ya. Visi TNI itu disebutkan terwujudnya TNI yang profesional dan modern dan memiliki kemampuan proyeksi regional dan komitmen secara global. Di misinya itu kan menjadi kekuatan regional. Kekuatan regional itu kan kalau bicara pemetaan dunia, ini kan baru di level kekuatan di Asia Tenggara kan gitu ya, regional power itu. Dan Indonesia ya sudah seharusnya dia menjadi kekuatan yang paling kuat di regional gitu ya, karena Indonesia negara yang paling besar di Asia Tenggara kan gitu. Untuk mengarah ke regional power saja, yang kalau menurut saya regional power level Asia Tenggara itu masih lemah gitu ya kalau dalam pandangan perspektif konstelasi global gitu ya. Karena pesaing di level Asia Tenggara kan nggak ada. Indonesia yang paling besar. Masa kita mau bersaing dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand yang dari sisi geografis saja kan jauh gitu. Kalau Indonesia mau naik ke level Asia Pasifik saja misalkan ya, di situ kita akan berhadapan dengan Australia gitu ya, kita akan berhadapan dengan Cina, bahkan Jepang gitu ya, bahkan India. Nah, baru di situ bisa
bisa teruji level kekuatan militer Indonesia gitu. Artinya tadi kalau bicara lagi ke anggaran 1,7 kuadrium itu baru akan mengejar ke level memenuhi MEF tadi gitu. Sehingga minimalnya di level regional ya kalau lihat dari visi misi itu mudah-mudahan bisa tercapai gitu. Walaupun menurut saya ya masih lemah gitu ya dibandingkan di level global. Ya contoh misalkan kalau kita gunakan data global fire gitu. Indonesia kan terus menurun peringkat kekuatan militernya ya. Kita kan selalu merasa bangga Indonesia sekarang posisinya urutan ke-16 ya kalau nggak salah. Indonesia itu di level global gitu. Menurut Global Power Index gitu. Padahal kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Indonesia terus menurun gitu ya. Tahun 2013 saja 7 tahun yang lalu kita itu masih tinggi di level urutan ke-13 gitu. Artinya semakin tahun kok posisi kekuatan militer Indonesia ini semakin turun gitu secara global. Apa indikatornya? Global Fire ini kan dia mengukur kekuatan militer itu dari 8 unsur ya. Dari 8 unsur gitu. Pertama dari sumber daya manusia, kemudian kekuatan udara, kekuatan darat, laut gitu ya. 4. Kemudian yang kelima sumber daya alam, logistik, kemudian keuangan dan geografi. Nah, kita kan bisa lihat nih, mana yang tetap, mana yang kemudian dinamis kan. Geografi kan tetap ya. Kemudian sumber daya alam, ya mungkin yang lainnya itu dinamis gitu ya. Sumber daya manusia kita bertambah terus. Kekuatan udara, darat, laut, nah ini bisa kita ukur ya. Sumber daya alam mungkin ini kita semakin berkurang. Logistik, keuangan, ini kan masalah penganggaran gitu ya. Makanya ketika Indonesia mendapatkan urutan di urutan ke-16 ini, ya tentu masih ya kalau saya sebagai anak bangsa ya merasa Indonesia itu negara besar gitu, makanya kekuatan militernya pun harusnya ya 10 besar lah gitu ya. Apalagi Indonesia negara dengan potensi yang luar biasa ya, geografis yang juga luar biasa besarnya gitu. Indonesia itu kan kalau kita hitung dari luas geografis ya, betul kalau daratan saja kita masih di urutan 13 negara terbesar di dunia ya dari sisi daratan. Tapi kita punya lautan yang luasnya 2 kali lipat dibanding daratan. Artinya Indonesia dengan darat dan laut itu seluas Amerika Serikat sebenarnya. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana membangun kekuatan militer yang bisa menjaga negara seluas Amerika Serikat gitu kan. Amerika itu urutan 1 gitu. Kita masih di urutan ke-16 gitu. Australia saja negara tetangga ya, itu urutannya jauh di atas kita gitu. Padahal jumlah penduduknya sedikit gitu. Tapi dia ya tentu dengan mungkin teknologi, dengan anggaran gitu ya, logistik yang sangat luar biasa ya, dia membangun kekuatan militernya lebih dibanding Indonesia. Karena mungkin dia juga merasa terancam gitu ya sebagai negara paling pojok gitu ya. Kita sempat dikagetkan dengan buku putih pertahanannya Australia, bagaimana dia sebut bahwa dia clear menyebutkan bahwa ancaman bagi Australia itu adalah Indonesia gitu. Karena Australia kan tidak akan merasa terancam oleh negara lain kecuali Indonesia gitu. Sebelah barat nggak ada negara, sebelah selatan Antartika ya, kutub gitu, penguin semua kan. Sebelah timur Selandia Baru sekutu dia. Ya satu-satunya potensi ancaman adalah Indonesia. Ketika melihat Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan level konflik yang luar biasa dinamis gitu ya, dengan sejarah pertarungan dinamika politik dan ideologis yang terjadi di Indonesia, ya wajar dong Australia merasa was-was dan dia memperkuat pertahanan militernya. Apalagi dulu ada sejarah Indonesia pernah iseng gitu ya terhadap Australia pada zaman Orde Lama. Kita memiliki kekuatan angkatan udara yang luar biasa, itu melakukan manuver pesawat gitu ya ke Australia dulu gitu. Makanya itu menjadi catatan bagi Australia untuk menguatkan posisi militernya gitu. Nah, Indonesia
dengan 13 negara yang berbatasan langsung gitu ya, yang sangat terbuka Indonesia itu, kita punya potensi ancaman dari berbagai sudut gitu ya. Kan menjadi aneh kalau kemudian tidak memperkuat sistem pertahanan negaranya, kan itu menjadi aneh gitu. Dengan alasan apapun gitu. Oh ini alasan anggaran macam-macam ya. Makanya di sini memang saya mengerti ya bahwa para pemikir pertahanan keamanan ya, baik di Kementerian Pertahanan Keamanan ataupun di TNI ya berpikir keras bagaimana kemudian membuat semacam strategi militer yang pas buat Indonesia dengan keterbatasan anggaran gitu ya, dengan kondisi geografis yang sangat terbuka ini gitu, dan dengan dinamika sosial budaya yang luar biasa gitu ya. Makanya kemudian ya inilah nanti ujian ya bagi para pengambil kebijakan bagaimana merumuskan sesuatu hal yang memang bisa tetap menjaga keutuhan negeri ini gitu. Tuh, Bung. Ya ini dilematis itu. Ya visi kan harus jauh ke depan ya, namanya juga visi gitu. Cuman kan visi pertahanan militer ini kan pertahanan keamanan atau visi militer ini kan tidak terlepas dari visi keseluruhan gitu ya. Walaupun kalau saya baca itu kan dikaitkan, kita punya gagasan ya zaman Presiden Jokowi nih untuk menjadi poros maritim dunia kan gitu. Cuman kan turunannya apa kan gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan ke militer ya. Ada nggak penguatan dari aspek militer untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia? Gitu. Ada gitu ya. Misalkan tadi mulai membeli kapal selam, mulai membeli kapal-kapal perang ya, lebih banyak dibanding sebelumnya. Cuman kan sampai ke level poros maritim dunia. Poros itu kan berarti menjadi pusat gitu ya. Ya masih jauh gitu. Untuk ya terlalu jauh gitu untuk bisa dicapai 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun gitu. Memang di sini akhirnya butuh sebuah terobosan gitu ya, terobosan yang fundamental gitu. Cuman kan masalahnya alasan logis apa gitu ya. Nah ini yang juga menjadi pertanyaan kan dari 1,7 kuadrium ini. Kita itu sedang COVID gitu ya, situasi sedang ekonomi sedang memburuk, kok muncul belanja militer jor-joran gitu. Ya karena tadi ada visi yang ingin dicapai kan gitu. Nah, cuman kan akhirnya tadi menyesuaikan kan dengan kondisi-kondisi yang dinamis ini gitu. Ya itulah realitasnya gitu. Iya. Kalau bicara pertahanan keamanan sebenarnya ya ini kan menjadi apa namanya ya dilematis ya. Di satu sisi kita nggak punya uang, di sisi lain kita ingin secure ya, aman dari sisi ya namanya juga pertahanan dan keamanan ya harus aman gitu. Karena kalau bicara tentang utang ya utang itu melibatkan pihak asing, apalagi ya pihak ketiga, pihak asing pasti ya tidak ada makan siang gratis ya, tidak ada makan siang gratis. Pasti di situ ada iming-iming atau ada syarat dan kondisi ya, seperti itu. Dan kita sebenarnya sudah berpengalaman dengan itu. Bagaimana dulu ketika Indonesia di zaman Orde Baru ya, jor-joran disupport alutsista kita oleh Amerika Serikat ya. Ketika ada case isu hak asasi manusia di Timor Leste ya, ketika lepas dari Indonesia ya langsung kan diembargo militer kita dari Amerika. Ini sangat jelas dan sangat nyata ya menjadi pengalaman yang dialami oleh Indonesia bahwa kebergantungan militer atau keamanan pengadaan alutsista atau mungkin pelatihan militer dengan negara lain itu ini akan menjadi bumerang di suatu saat gitu ya, karena tadi membangun kemandirian. Akhirnya kan pilihannya ada 2 alternatif gitu ya. Kalau hasil diskusi saya itu pertama
ya kita betul-betul menjadi negara yang mandiri dari sisi hankam ya, terutama dari sisi industri militer. Sebenarnya Indonesia sudah mulai ada tahapan ke arah sana ya. Kita punya industri-industri strategis disebutnya ya, yang terkait dengan militer, misalkan di Bandung ada Pindad gitu ya, yang mensupport persenjataan terutama untuk angkatan darat ya. Kemudian di Surabaya ada PT PAL ya untuk pembuatan kapal laut gitu ya. Bahkan termasuk juga galangan kapal selam ya, bahkan kapal selam ya sedang transfer teknologi gitu. Ya untuk udara dulu ada PTDI, PTDI masih ada ya, tapi ya level membangun kemandirian dari militer itu kan tidak bisa serta-merta ya. Pasti harus ada pembelajaran. Kalau kita belajar ke negara lain ada transfer knowledge, transfer teknologi gitu ya, dan seterusnya. Pasti ini kerja panjang dan butuh effort yang luar biasa, karena kita harus betul-betul belajar. Apalagi tadi untuk membuat sebuah kebaruan ya, ke hal yang khas ala Indonesia gitu. Karena kalau misalkan militer itu hanya kopas ya, duplikasi dari yang sudah dimiliki oleh negara lain ya artinya kan tidak ada nilai lebihnya ya. Kalau misalkan terjadi sesuatu ya, terjadi perang, udah ketahuan kan rahasianya. Nah, justru yang harus dicari kan bagaimana Indonesia membangun militer secara mandiri, dan bahkan baik sistemnya ataupun mungkin peralatannya itu betul-betul hasil anak bangsa kan gitu, sehingga tidak bisa dicuri rahasia-rahasia negaranya itu gitu. Nah, itu pilihan yang pertama kan gitu. Nah, cuman kan walaupun ini sudah dilakukan, kita belum sampai level bisa memenuhi kebutuhan alutsista yang memang bisa mengcover keseluruhan wilayah Indonesia gitu. Kayak misalkan bikin tank gitu ya. Pindad itu kan baru ke level Panzer, belum sampai ke tank. Tank kita sudah mulai kerjasama dengan Turki ya. Untuk ada transfer teknologi tentang pembuatan tank, tapi ya belum membuahkan hasil gitu. Kemudian untuk pesawat tempur, ya kita kan nggak bisa coba niru F-16-nya Amerika ya, atau MiG-nya atau Sukhoi-nya Rusia. Akhirnya kita coba kerjasamanya kan dengan Korea Selatan misalkan, untuk membangun sebuah pesawat tempur yang baru mungkin ya. Walaupun mungkin saya menduganya Korea Selatan pun ya pasti dia dalam teknologinya dia akan mengikuti sekutunya ya, Amerika Serikat seperti itu. Kemudian juga di kapal selam misalkan. Nah, kita juga dengan Korea Selatan. Artinya kan pilihan-pilihan tadi ternyata harus realistis gitu. Membangun kemandirian itu ya butuh partner dari pihak ketiga gitu ya, negara lain. Makanya memang yang realistis itu kalau tidak betul-betul bergantung, mandiri juga susah, ya tadi di tengah-tengah kita mencoba tidak bergantung ke satu negara gitu. Makanya diversifikasi alutsista Indonesia itu pasca kejadian embargo Amerika itu kan dilakukan ya. Indonesia kita masih gunakan untuk angkatan udara misalkan ya, pesawat F-16 Amerika kan masih kita pakai. Tapi kita juga beli Sukhoi dari Rusia. Kita coba bikin tadi ya pesawat tempur dengan Korea Selatan. Untuk pesawat-pesawat logistiknya kita juga masih pakai CASA gitu ya, dari Spanyol. Kemudian juga pesawat-pesawat lain gitu. Artinya semakin banyak negara yang kita beli, artinya kalaupun terjadi kejadian embargo atau apa, kita ya mungkin ada beberapa pesawat tidak bisa digunakan, tapi ada pesawat lain lah gitu ya. Karena kita semakin banyak varian gitu. Sama juga di laut ya, dan di darat gitu ya. Artinya kita tidak bergantung membeli senjata di satu negara saja. Walaupun PR berikutnya adalah ini keluhan ya, curhat dari teman-teman di TNI itu ya, ini mereka harus belajar banyak ya, belajar semua hal gitu. Karena kan tiap alutsista itu punya kekhasan, punya spesifikasi, bahkan punya
ya bahasa pemrograman atau apalah gitu ya, hal-hal yang sifatnya teknis yang spesifik juga gitu. Kan jadi pusing juga gitu. Tentara harus belajar semua. Ya kalau enggak paling nanti penempatan ya di kesatuan-kesatuan tertentu dengan keahlian-keahlian sesuai dengan spesifikasi dari alutsistanya gitu. Seorang pilot Sukhoi kan tidak bisa ujuk-ujuk langsung disuruh mengendarai F-16 kan gitu ya. Atau yang dia pakai tank Leopard misalkan tidak bisa pakai tank yang jenis lain kan tiba-tiba kan gitu. Karena pasti harus ada proses pembelajaran gitu. Makanya kalau kita lihat dari persebaran alutsista yang ada di Indonesia baik darat laut udara, artinya kemudian ada pembagian gitu ya. Nah ini tadi di strategi ini dilakukan untuk menghindari pengalaman embargo dulu gitu. Makanya yang dilakukan oleh Indonesia itu adalah diversifikasi. Kita karena memang belum bisa memenuhi kebutuhan alutsista secara mandiri, ya kita beli dari negara lain tetap gitu ya. Walaupun tadi proses kemandirian itu dilakukan, tapi semakin banyak variannya gitu. Walaupun tadi PR-nya ya akhirnya harus ya effortnya kan menjadi lebih besar lagi karena harus belajar banyak hal gitu ya, belajar banyak spesifikasi dari berbagai peralatan tempur itu. Menarik kalau kita coba flashback ya ke apa yang didiskusikan oleh para founding father kita ya. Kalau kita bicara dalam konteks Indonesia. Saya selalu membuka-buka itu di notulensi sidang BPUPKI ya. Di situ kan perdebatan para founding father itu sangat filosofis gitu. Karena mereka sama-sama berpikir mau bikin sebuah negara yang ideal itu harus negara yang seperti apa gitu. Dan itu forum yang terbuka kan gitu ya. Semua boleh menawarkan gagasannya berdasarkan background, pemahaman, latar belakang ya dari para founding father itu gitu. Sampai akhirnya kemudian ya pasti akan terjadi perdebatan gitu. Sekarang kan perdebatan filosofis itu kan seolah-olah tabu ya. Udahlah, jangan bicara politik, jangan bicara ideologi. Ini sudah selesai, sudah final. Ya masalahnya kalau pembahasan itu final, ya harusnya kan selesai gitu ya. Bisa menyelesaikan hal-hal yang sifatnya problematik gitu. Ketika ini tidak selesai masalah ini, berarti kan ada sesuatu yang salah. Menurut saya, ya disinilah kita harus ya berhenti sejenak gitu ya. Ya bisa jadi kita coba diskusikan lagi gitu. Lalu tawaran yang seperti apa? Menurut saya sih ya tinggal diujikan saja kan gitu ya. Dari berbagai landasan filosofis yang ada, kira-kira mana yang memang bisa betul-betul dioperasionalkan gitu ya, bisa betul-betul sesuai dengan cita-cita kita membangun negara ini mau seperti apa gitu. Dan menurut saya hal yang seperti ini harus dimunculkan sebagai sebuah bentuk kesadaran kecintaan terhadap negeri ini gitu, bukan sesuatu hal yang dianggap akan merongrong dan lain sebagainya gitu. Karena kan niat awalnya kan kita ingin membangun negeri ini untuk kepentingan bersama, untuk menciptakan kebaikan bersama, untuk menciptakan keadilan yang diterima oleh semua pihak gitu, tidak berdasarkan kepentingan tertentu. Ya tinggal itu didiskusikan gitu. Masalahnya kan siap nggak dengan diskusi yang sifatnya terbuka semacam ini gitu. Ya kalau tawarannya apa, tentu kalau kita bicara secara personal ya, kalau saya ya tentu bisa jadi misalkan apa yang dulu dibahas oleh founding father itu kan coba dibaca gitu, bahwa ada keinginan dari kubu-kubu yang kemudian ya dulu sempat menjadi gentleman agreement ya, menjadi kesepakatan bersama gitu, menerapkan syariat Islam misalnya seperti itu. Nah, cuman kan ketika ini tidak diberlakukan gitu ya,
Nah, ini kan tadi muncul intrik politik dan lain sebagainya yang kemudian itu dijustifikasi oleh sejarah kan gitu. Dan ini tidak tuntas gitu kalau menurut saya ya. Apa yang dijanjikan oleh Soekarno pada setelah 18 Agustus 45 atau apa yang kemudian akhirnya dipaksakan melalui dekret presiden tahun 56 gitu ya. Nah, ini juga menjadi catatan sejarah bahwa ternyata proses dialog secara terbuka yang fair itu tidak tuntas gitu. Justru dipaksakan dalam sebuah situasi dengan kepentingan politik tertentu gitu. Nah, menurut saya ini yang khawatirnya ini menjadi sebuah luka sejarah yang kemudian menjadikan bangsa ini akhirnya mengulang hal-hal yang sebenarnya ini harusnya sudah tuntas gitu. Itu, Bung. Kalau bicara tentara di Indonesia, kalau kita lihat dari sejarah ya, sebenarnya kan ada 3 komponen utama pembentuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pertama dulu ada yang bekas dari KNIL ya, Belanda, kemudian ada yang bekas dari peta didikan Jepang, dan ada yang berasal dari laskar-laskar pejuang Islam ya, Laskar Hizbullah dan lain sebagainya gitu. Ini menunjukkan bahwa tentara Indonesia itu adalah tentara rakyat ya, makanya manunggal dengan rakyat. Nah, dulu pada masa Orde Baru itu sangat populer ya, TNI masuk desa, manunggal dengan rakyat dan seterusnya. Artinya tentara Indonesia itu bukan sekedar tentara profesional yang dia menjadi salah satu komponen dari anak bangsa yang ditugaskan untuk menjaga pertahanan negara. Tidak hanya sekedar itu, tapi dia adalah tentara yang berasal dari induknya, dari rakyat itu sendiri. Makanya kemudian konsep pertahanan Indonesia itu kan konsep pertahanan rakyat semesta ya. Dia menyatu dengan masyarakat, menyatu dengan rakyat, dan tidak boleh dia kemudian menjadi pihak yang dihadap-hadapkan dengan rakyat gitu. Seperti kalau yang dilakukan di Turki gitu ya, di Thailand gitu. Jadi seolah-olah tentara itu dia menjadi makhluk yang berbeda dengan rakyat gitu. Dia suatu ketika bisa turun untuk melakukan kudeta dan lain sebagainya. Tidak gitu ya. Indonesia baliho itu ya. Ya, salah satunya mungkin itu. Jadi dia harus betul-betul menjadi bagian dari rakyat. Dan Indonesia ini kan kalau kita bicara tadi ya, komponen dari TNI ini kan tentara rakyat itu ya memang landasan historisnya begitu gitu. Makanya kalau bicara dikaitkan dengan Islam ya, dengan dakwah Islam, itu menjadi suatu hal yang inherent di dalam tubuh tentara gitu. Tidak boleh kemudian tentara itu disekulerkan gitu ya, seperti yang terjadi di Timur Tengah kan. Tentara itu tidak boleh kelihatan Islami gitu, karena dia harus dijauhkan dari pengaruh-pengaruh itu gitu. Kalau di Indonesia ya tidak gitu, justru dia menjadi cermin dari bangsa ini ya, cermin dari rakyat Indonesia ini gitu ya. Ketika rakyat Indonesia adalah rakyat yang religius ya, tentu tentara kita adalah tentara-tentara yang religius gitu ya, yang dia akrab ya dengan nilai-nilai keislaman gitu, sehingga nuansa keberadaan dia di tentara pun tentu akan syarat dengan nuansa keislaman. Contoh misalkan dalam konteks perjuangan melawan Belanda pun kan tidak hanya sekedar mereka berjuang berdasarkan profesionalitas tadi, tapi juga didorong oleh seruan ruhul jihad gitu ya. Makanya pekikan perjuangan ketika melawan Belanda di peristiwa 10 November di Surabaya itu kan pekikan Allahu Akbar yang dikumandangkan oleh Bung Tomo kan begitu. Artinya ini yang kemudian harus terus dijaga gitu. Karena sekarang kan muncul upaya untuk membenturkan ya, seolah-olah tentara itu menjadi takut dengan kata jihad gitu ya, menjadi negatif gitu terhadap hal-hal yang berasal dari Islam gitu.
Padahal kalau kita lihat beberapa masjid di tentara itu, di komplek-komplek militer selalu dinamai Masjid Al-Jihad gitu ya. Karena mereka tahu itu adalah konsepsi yang berasal dari Islam dan sangat kental dengan nuansa kemiliteran seperti itu. Makanya semestinya ya tentara Muslim itu dia menjadi tentara yang belajar tentang Islam ya, karena sebenarnya kalau kita bicara Islam, tentara Muslim itu adalah para pendakwah ya. Kalau kita lihat sejarah zaman Rasulullah, mereka lah ujung tombak dakwah Islam ya, ketika melakukan jihad ke seluruh penjuru negeri. Makanya mereka harus paham tentang Islam gitu. Karena sebelum diperangi ya, dalam konteks futuhat jihad itu kan didakwahi dulu, dan itu yang melakukan adalah para tentara itu ya. Sehingga identitas keislaman itu harus melekat pada mereka gitu. Mereka harus memahami jati dirinya sebagai seorang Muslim yang kebetulan mereka itu memanggul senjata kan gitu. Sehingga pastinya tentu tentara yang seperti ini dia akan sejalan dan seiring dengan aktivitas yang berasal dari ajaran Islam gitu. Syiar-syiar Islam itu pasti akan dihidupkan ya di dalam dunia kemiliteran gitu. Karena memang ruhul jihadnya itu justru membangun spirit the corps ya, spirit ketentaraan gitu. Bukan hanya sekedar masalah komando gitu ya. Justru dengan spirit jihad, tentara-tentara itu akan mendapatkan nilai lebih dari pengorbanan dia untuk pembelaan negeri ini ya, tidak hanya membela negeri tapi membela juga agama, karena mereka meyakini bahwa ada nilai pahala yang justru akan mereka dapatkan yang tidak didapatkan oleh orang lain kan gitu, dengan spirit jihad ini gitu. Orang yang paham tentang pahala mati syahid ya pasti dia akan menjaga spirit itu gitu, dan ini harus ditanamkan supaya nanti kalau bicara dalam konteks kekuatan militer itu kan mental ideologi ya, spirit jihad itu justru menjadi unsur kekuatan utama tinimbang tadi ya alutsista gitu ya, jumlah personil dan seterusnya. Kalau kita baca Al-Qur'an, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri menunjukkan bahwa pasukan muslim dengan spirit jihad, dengan kesabaran, dia akan mengalahkan musuhnya bahkan sampai 10 kali lipat kan gitu. Jadi tidak hanya bisa dihitung secara matematis semata ya, dengan jumlah, bolehlah Amerika punya nuklir, bolehlah Amerika punya pesawat tempur sekian, tapi dengan spirit jihad, tentara-tentara muslim itu pasti akan punya kekuatan lebih gitu, karena mereka berada di jalan Allah ya, fi sabilillah gitu ya, wallahu a'lam. Nah, itu tadi wawancara singkat saya dengan Bung Budi Mulyana ya. Semoga pemirsa atau sahabat sekalian mendapatkan manfaat dari video ini, dan jangan lupa like, comment, share dan sebanyak-banyaknya ya, sehingga manfaat dari video ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.